Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 17 Januari tahun 2022, oleh karena kasih, rahmat, dan kebaikan Tuhan, kita diberikan kembali kesempatan untuk menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Dan diberikan kesempatan kepada kita untuk berkarya, melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Dan terlebih lagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, hari ini kita masih punya kesempatan merenungkan firman Tuhan dan berdoa secara bersama-sama. Oleh karena itu, Saudara-saudariku dikasihi Tuhan, landasan renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada kesempatan ini adalah dari Esra pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dan Bapak Ibu bisa membacanya di rumah sendirian atau membacanya pada saat Bapak Ibu punya waktu yang tenang dan membaca ayat per ayat. Namun saya mau sampaikan kepada kita tentang apa yang tertulis di sana secara garis besarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yaitu tentang pembangunan bait suci di Yerusalem kembali dilanjutkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa pembangunan rumah Allah di Yerusalem sempat terhenti karena ada kelompok-kelompok orang yang melemahkan semangat mereka, mengintimidasi mereka sehingga mereka ketakutan dan tidak dilanjutkan pembangunan tersebut. Namun, saudara-saudariku, ada berita yang sangat luar biasa. Jalan tertutup itu terbuka kembali. Pembangunan bait suci dilaksanakan kembali. Mengapa bisa terjadi demikian? Kisahnya dituliskan dalam Esra pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat ke-5. Darius yang ada di Babel, yaitu di kerajaan Persia yang menggantikan Koresi, melaksanakan suatu atau menyampaikan suatu perintah untuk memeriksa tempat naskah-naskah di Babel. Karena sudah mendengar berita tentang penghentian pembangunan yang ada di Yerusalem, dia melihat naskah-naskah yang ada di Babel, di Persia itu. Dan ditemukan ternyata memang ada dokumen piagam yang dikeluarkan oleh Raja Koresi untuk membangun rumah Tuhan yang di Yerusalem tersebut. Waktu itu ditemukan, maka akhirnya Darius memerintahkan supaya pembangunan itu dilanjutkan. Dan dalam ayat ke-15 dituliskan, Ibu Bapak dikasihi Tuhan, maka pembangunan bait suci itu selesai. Dituliskan, maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yaitu pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Jadi tahun ke-6 dia memerintah, terjadilah ditemukan dokumen-dokumen tersebut dan pembangunan itu terselesaikan di Yerusalem karena ada sesuatu yang terjadi pada saat itu, di mana Darius memeriksa segala dokumen dan ditemukan memang ada dokumen atau piagam untuk pembangunan itu. Dan akhirnya pembangunan dilanjutkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, waktu saya menyampaikan kisah ini atau saya membaca kisah ini, Bapak Ibu, sungguh ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat menggembirakan dan meneguhkan iman bagi saya, dan saya percaya juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena jalan buntu yang terjadi terbuka kembali. Saya katakan jalan buntu terbuka kembali. Saya katakan tadi bahwa pembangunan itu sudah berhenti sekian tahun, tidak ada yang bisa menyelesaikannya, tidak ada solusinya. Tetapi pada hari itu terbuka kembali, pembangunan bisa dilaksanakan kembali. Dan waktu saya melihat hal ini, saya belajar dan saya juga membagikan pelajaran ini bagi kita, bahwa yang pertama, dalam perjalanan hidup seringkali kita menghadapi tantangan atau rintangan, hambatan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menghadapi semua itu, dan itulah yang terjadi dialami oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka mau membangun rumah Tuhan, membangun rumah bait suci. Sebenarnya itu merupakan hal yang sangat mulia, tapi mereka juga mengalami tantangan, mengalami kesulitan, mengalami rintangan, mengalami hambatan. Hambatannya dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita membaca semua di dalam pasal yang ke-6 ataupun pasal yang ke-5, dikatakan ada kelompok-kelompok orang yang melemahkan semangat mereka dan melancarkan perkataan-perkataan yang menakut-nakuti mereka, dan mereka ketakutan. Berhasil mereka ketakutan.
Dan itu sebuah rintangan, sebuah hambatan. Tapi bukan hanya masyarakat yang menghambat mereka, tapi ada juga seorang bupati bernama Tatnai juga tidak mengizinkan pembangunan dilanjutkan. Karena waktu mereka mulai membangun, pasal kelima dikatakan apa yang terjadi? Bupati yang datang. Saudaraku dikasih Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat tidak mudah tentunya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, jalan itu semakin tertutup. Dari masyarakat menolak, bupatinya juga tidak mendukung, bahkan menolak, melarang untuk lanjut ke pembangunan. Tetapi saya katakan luar biasa, jalan yang tertutup tersebut terbuka kembali. Dengan cara apa? Tuhan menggerakkan hati Raja Darius yang tinggal di Babel, di Persia itu, untuk memberikan perintah supaya apa? Pembangunan dilanjutkan. Itu sudah luar biasa. Dan di dalam ayat ke-16 dikatakan, akhirnya mereka, Bapak Ibu dikasih Tuhan, merayakan pentahbisan rumah Tuhan dengan sukaria. Wow. Waktu saya lihat memang tahun ke-6 dikatakan pemerintahan Raja Darius, berarti sekian lama mereka menunggu, sekian lama mereka berusaha supaya pembangunan itu bisa dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Tak berhenti. Tapi pada hari itu Tuhan menggerakkan hati Raja Darius dan mengeluarkan perintah sehingga pembangunan dilanjutkan. Dan yang paling luar biasa, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan maka umat Tuhan, orang-orang Yahudi, mereka merayakan pentahbisan rumah Tuhan dengan sukaria. Artinya pembangunan telah selesai. Jalan buntu terbuka kembali, dan setelah terbuka mereka bersukaria karena pentahbisan rumah Allah sudah dapat dilaksanakan. Saudara-saudariku dikasih Tuhan, saya berharap melalui renungan firman Tuhan ini Bapak Ibu juga bisa mengalami sesuatu yang bergelora di hati kita, sukacita yang begitu luar biasa. Karena dengan melihat kisah yang dialami oleh orang-orang Yahudi ini, saya katakan jalan tertutup terbuka kembali. Saya ulang lagi, jalan tertutup terbuka kembali. Maka saya menyimpulkan, ibu bapak dikasih Tuhan, kesimpulan saya adalah yang pertama, jika apa yang kita rencanakan dan kerjakan mengalami jalan buntu, jangan pernah kecewa. Jika apa yang kita rencanakan dan kerjakan mengalami jalan buntu, jangan pernah putus asa. Jika apa yang kita rencanakan dan kerjakan mengalami jalan buntu, jangan pernah hilang pengharapan. Mengapa? Karena yang terpenting adalah bahwa yang kita rencanakan, yang kita kerjakan, pastikan hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau seturut dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang penting. Dan kalau memang sudah seturut dengan perintah Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, jalan terus. Lihat pengalaman orang-orang Yahudi yang mengalami jalan buntu dalam pembangunan tersebut. Jalan buntu, tapi yang terjadi? Mereka selalu berupaya melakukan apa yang mereka bisa kerjakan. Mereka terus bergerak dan mereka tidak berdiam diri, saudara-saudaraku. Bisa baca nanti pasal yang ke-4, pasal yang ke-5, sampai dengan pasal yang ke-6 ini. Dan apa yang terjadi? Benar, jalan buntu terbuka kembali. Walaupun ada hambatan, tapi akhirnya terbuka kembali. Dan waktu saya melihat tentang hal itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kembali menyimpulkan lagi yang kedua. Manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Apapun dilakukan, bupati kah, masyarakat luas kah, menghambat, menghalangi rencana Tuhan, tidak akan sanggup. Pada waktunya mereka mungkin menutup pintu, mereka mungkin bisa menghambat, tapi apa yang terjadi? Tuhan sanggup untuk membuka, karena manusia yang tidak dapat menghalangi rencana Tuhan untuk dinyatakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi sampaikan, perhatikanlah kesulitan dan tantangan yang dialami oleh orang Yahudi tersebut. Mereka sebenarnya kan membangun rumah Tuhan, hal yang baik dong, hal yang sangat mulia membangun rumah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ada orang-orang yang menghalangi mereka. Dari sisi masyarakat, saya katakan tadi, mereka melemahkan semangat, mereka menakut-nakuti. Dari sisi pemerintah, bupatinya sendiri itu Tatnai juga melarangnya, nggak boleh lanjutkan. Jadi masyarakat melarang, bupati melarang. Tapi saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Karena kita sudah tahu tadi kisahnya. Akhirnya
pembangunan rumah Tuhan selesai dan mereka bisa merayakannya dan mereka bisa mentahbiskannya, dan rumah Tuhan itu mereka bisa pergunakan dengan bersukaria. Kenapa? Karena manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Ingat saudara-saudaraku, manusia tidak dapat menghalangi rencana Tuhan. Dan manusia tidak dapat menghentikan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak dapat dihentikan oleh apa dan siapapun. Itulah sebabnya saudara-saudari dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah pastikan agar seluruh rencana dan yang kita kerjakan seturut kehendak Tuhan, agar keberhasilan selalu nyata bagi kehidupan kita. Pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu, yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan yang melukai Tuhan, bukan yang menyakiti hati Tuhan, tapi yang sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, jika menghadapi rintangan untuk maju sesuai dengan kehendak Tuhan yang sudah kita rencanakan dan kita kerjakan, jangan pernah berhenti, tapi lakukanlah cara-cara yang tepat, yang dapat kita lakukan untuk kita sungguh-sungguh berupaya. Lihatlah, pada waktunya yang tepat jalan akan terbuka. Mungkin hari ini di saat engkau berusaha, engkau berupaya, jalan itu masih tertutup, tapi teruslah berupaya, teruslah berusaha melakukan apa yang dapat dilakukan, dan lihatlah pada waktunya Tuhan akan terbuka jalan bagi kita. Bahkan yang tertutup sekalipun Tuhan akan buka jalan lagi. Yang ketiga Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang perlu kita lakukan senantiasa, bahwa supaya kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Ingat, bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan tidak pernah mengenal jalan buntu. Ingat, Tuhan sanggup membuat jalan saat tidak ada jalan. Perhatikanlah dalam kisah-kisah dalam Alkitab, bangsa Israel khususnya waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada jalan karena di depan mereka ada laut Teberau, tapi tengah laut pun Tuhan bisa membuka jalan. Waktu mereka berjalan di padang gurun, tidak ada jalan yang jelas, tapi di padang gurun pun mereka tidak pernah tersesat karena jalan-jalan yang selalu diberikan Tuhan dan menuntun kehidupan mereka. Dan kalau jalan tertutup, dapat Tuhan buka kembali. Waktu mereka mau masuk ke kota Yeriko, tembok Yeriko ditutup dengan begitu rapatnya, tapi apa yang terjadi? Tuhan dapat membuka jalan sehingga mereka bisa masuk ke kota Yeriko. Dengan kata lain, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Mungkin hari ini engkau berkata, semua jalan sudah buntu, Pak. Semua jalan sepertinya tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Ya, secara pandangan manusia bisa seperti itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak mengenal jalan buntu, karena Dia adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu. Segala jalan bisa Dia lakukan. Yang penting kita terus siap untuk menghadapi tantangan, menghadapi rintangan dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih Tuhan, pada kesempatan ini, pagi hari ini, sekali lagi tanggal 17 Januari tahun 2022 ini, jika saudara sedang diperhadapkan kepada situasi seolah semua jalan telah buntu, masalah keluarga kah, masalah anak-anak kah, masalah pekerjaan kah, masalah keuangan kah, saya mau beritahu kepada kita, berseru dan berharaplah kepada Tuhan. Yesus Kristus, Dia sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan, karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan saya sampaikan, kalau Tuhan berkehendak, orang mati pun Dia bisa bangkitkan kembali. Jalan buntu yang sudah tertutup, Dia bisa sanggup buka kembali, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Tuhan, hari ini saya berdoa bersatu hati dengan saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada dan apapun kondisi yang dihadapinya. Tuhan, hamba berdoa bersatu hati, berseru bersama dengan saudara-saudaraku. Tuhan, tolong mereka di dalam menghadapi jalan-jalan yang buntu. Tuhan, buka jalan. Tuhan, berikan pertolongan, nyatakan jalan keluar, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan jalan buntu bisa dibuka kembali, karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Itu sebabnya hamba berdoa dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini, yang mengalami jalan buntu atas keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, yang apa mereka alami ya Tuhan, hamba berdoa, bukalah jalan, nyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Engkaulah yang menuntun kami di jalan-jalan kemenangan yang Kau kehendaki bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Jalan tertutup
dibuka kembali, jalan yang buntu terbuka kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudaraku dikasih Tuhan, demikianlah doa dan renungan kita pada malam pagi hari ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa dari kami, Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui WA yang ada di podcast ini. Dan saya percaya, jika kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita sambut hari ini dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sanggup membuka jalan segala yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin.